Tapi dia nggak diterima, padahal dia lulusan salah satu universitas terbaik. Iya. Yang biasanya di situ suka manggil-manggil emang. Iya. Ui. Gue udah tahu. Iya. Gue udah tahu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semua bersama kami Spekulasi di sini, yang mana selalu menemani Anda lah pokoknya kayak gitu. menye. Iya, nggak boleh menye kan. Betul. Jadi mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu sehat hidupnya ya teman-teman semua. Dan sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen teman-teman semua. Di situ ding. Ya di mana kalau di sebelah kanan live biasanya tulis. Oh iya bener. Lip. Jadi semuanya kayak gitu. Naik ke atas. Ke bawah juga bisa. Iya bener. Maksudnya turun dah. Iya. Bro, Iya, kalian baca berita nggak? baca nih berita banyak. Iya. Yang mana? Yang itu yang ada. Jadi gue baca berita nih, mungkin beberapa hari yang lalu lah, atau lupa gue tepatnya hari apa, tanggal berapa, lupa. Tapi di situ tulisannya ada seorang mahasiswa yang salah satu lulusan dari perguruan tinggi terbaik di Indonesia lah. Jadi kayak gue tahu nih. Iya. Ya, coba ceritain dulu. Ya, jadi dia tuh kayak protes gitu, jadi dia tes di tempat kerja nih, buat kerja, lihat tes nih, ternyata nggak diterima. Yang diterima adalah bapak-bapak yang ijazahnya cuma SMA. Iya. Tapi dia nggak diterima, padahal dia lulusan salah satu universitas terbaik. Iya. Yang biasanya di situ suka manggil-manggil emang. Iya. Ui. Gue udah tahu. Iya. Gue udah tahu. Iya. Suka manggil. Nggak, emang itu ya gue juga sempat ngebaca juga tuh sama bapak-bapak yang punya pengalaman lah ya. Emang lu ngobrol sama bapak-bapaknya maksudnya? Iya kagak lah. Iya, maksudnya apa nih? Enggak, bapak-bapak dengan pengalamannya dan di berita itu fresh graduate, iya. fresh graduate dengan ijazahnya dengan mentereng. Iya betul. Betul dong. Betul. Nah, kalau menurut lu kayak gimana? Maksud gua apakah memang gini deh, gue mau nanya point of view, kayak misalnya kalau lu nih jadi seorang owner di perusahaannya, atau yang lu yang wawancara gitu, personalianya lah, lu kira-kira gimana? Ada satu fresh graduate yang dia dari lulusan salah satu kampus terbaik, terus yang satu lagi bapak-bapak tapi punya pengalaman gitu, padahal ijazah SMA. Lu pilih yang mana? Gue milih anak muda. Kenapa? Karena pertama dia fresh graduate. Karena nggak mungkin orang langsung bisa se-perfect langsung kan? Iya, gue tahu. Nggak bisa itu juga. Dan kita di situ kan mencoba untuk as a team. Kita satu kesatuan gitu di situ. Kalau misalkan ada kelemahan atau kekurangan di sini, ya coba kita kasih tahu. Nah, kalau misalkan nggak ada, kalau misalkan yang kedua nih, kalau misalkan kita terima orang tua, itu buat ngasih taunya kurang enak. Enggak tua-tua banget sih sebenarnya. Iya, bangsa 30 lah. Iya. Bangsa 30-an kan. Cuman kan seenggaknya kan di situ yang gue baca lulusan SMK apa ya? Iya, tapi dia punya sertifikat global gitulah. Intinya udah pasti berpengalaman. Tapi gue tanya lu, kalau misalnya untuk nge-hire seorang karyawan, ya intinya adalah yang dia bisa kerja kan. Nggak mungkin lu buat istilahnya coba-coba gitu. Iya, betul emang. Cuma kan gini, Ji. Gimana orang mau bisa masuk kalau misalkan kita tidak membuka pintu? Iya, berarti posisinya bukan yang itu gitu. Mungkin aja itu posisinya yang emang penting. Misal, as a leader misalnya. Bisa. Gue nggak tahu sih di situ. Tapi di sini adalah yang gue pengen ngomongin. Emang maksud gue, apakah ijazah sepenting itu gitu? Kalau lu misal dari lulusan yang memang bagus gitu, apakah itu menjamin? Gue nggak merasa seperti itu kalau gue. Kalau gue gini, ngomongin ijazah itu penting atau enggak ya, tadi yang lu bilang ijazah itu penting atau enggak, menurut gue tuh penting. Kenapa? Karena pertama untuk jenjang sekolah. Iya dong. Sekolah oke lah. Ya kan. Kedua juga untuk jenjang setelah sekolahnya, sumpama dia mau bekerja, menurut gue itu
Oke lah, misalkan kita kesampingkan ijazah. Cuman alangkah baiknya, alangkah bagusnya kalau misalkan ada pengakuan atau legalitas dari negara. Iya, maksud gua adalah gini, dalam arti apakah misalnya dari orang yang nggak punya ijazah sama yang punya ijazah, tapi kan itu bisa jadi yang nggak punya ijazah dia punya skill yang lebih dari yang punya ijazah. Betul kan? Betul. Dan mungkin buat sekarang masih works, tapi buat kedepannya gua nggak terlalu ngelihat itu sih. Gimana pandangannya? Karena sekarang orang udah zamannya adu keterampilan, adu skill. Betul. Bukan lagi adu ijazah. Ijazah betul. Iya memang karena gini deh. Kalau misalkan tadi ya balik lagi. Kalau misalkan yang udah punya ijazah atau yang belum punya ijazah tapi belum ada pengalaman, ya gimana dia cari pengalaman coba? Iya, gue tahu. Makanya sekarang kan skillnya yang penting. Ketika lu belum punya pengalaman tapi skill ada kan bisa gitu. Oke. Ngerti nggak sih? Iya. Dalam arti lu nggak harus di pendidikan formal. Gue kalau misalnya dan jadi seorang yang meng-hire karyawan, gue ngelihat sih dari pasti rekam jejak juga sih. Tapi dari skill apa yang dia punya juga gue lihat. Tapak kaki ya? Bukan ijazah, itu skill orang Jawa, bahasa Jawa. Oh iya bener, langsung di-cut gue. Iya, maksud gue itu bukan ijazahnya semata, karena kalau lihat perusahaan-perusahaan global sekarang udah nggak gitu. Contoh misalnya Apple tuh 50%-nya karyawannya nggak punya ijazah kuliah. Terus Google 50% karyawannya nggak punya ijazah kuliah. Tapi mereka punya skill. Iya, makanya gitu. Gue bilang skill yang lebih penting kan. Dalam arti kemarin gue juga sempet lihat video-video kayak dari Kementerian Tenaga Kerja bilang kalau misalnya orang tuh diukur, Bu Ida ya? Iya, Bu Ida Fauziah. Beliau bilang kalau misalnya seorang itu diukur dari skillnya, dari apa sih nama skill tuh, kualitas atau apa ya? Keterampilan. Iya, keterampilan ya, bukan dari ijazahnya gitu. Iya. Dan Pak Jokowi juga pernah bilang tuh bahwasanya sekarang zamannya udah adu skill, adu keterampilan gitu. Untuk enggak gitu ngomongnya Pak Jokowi. Iya, gue nggak tahu. Sekarang zamannya ya, keterampilan. Kan beliau orang Jawa kan, gitu. Jadi kayak gitu sih menurut gue. Iya betul. Ya penting nggak penting sih gimana ya? Menurut gue sih ya gini, menjadi suatu nilai plus buat perusahaan lah. Gua rasa ijazah tuh cuma kayak lu kursus mengemudi mobil. Oh, SIM. Dalam arti ini tanda lu pernah belajar di situ dan lu udah menyelesaikan kurikulum di situ. Lah iya itu makanya. Iya, tapi bukan berarti orang yang ketika lu lulus di situ lu memahami ilmunya. Iya benar. Lu memahami keterampilannya. Benar, itu benar. Gua rasa nggak gitu. Itu benar. Ada benernya juga dibilang kayak gitu. Cuman kalau gua pribadi ya, kalau misalkan kita mengikuti kurikulum dengan baik gitu kan, udah sekolah dan udah mendapatkan lisensi lah ya kan. Lisensi, udah dapat legalitas dari negara dan mau ke sekolahnya. Jadi ya memang bagus menurut gua kalau ada itunya, ijazahnya. Iya, kalau lu emang udah sekolah di suatu instansi ya pasti dapat ijazah. Maksud gua adalah ketika bukan berarti ketika orang punya ijazah dia di atas orang nggak punya ijazah gitu. Nggak sopan dong kalau di atas. Iya, ditindih berarti kan. Iya, sopan. Ya maksudnya ini di lantai 2, dia di lantai 1 kerjanya gitu. Oh iya benar. Maksudnya gitu. Iya benar. Kan bisa juga yang punya ijazah di lantai 1 kerjanya. Ya, itu di lantai 2. Iya benar, biasa tuh. Ya, atau di lantai 200. Lu aja dah. Iya, dari 1 langsung 200 kan bisa. Ya Allah. Ngapain sih nambahin 0 gitu? Iya, suka yang namain gedung dong. Misalnya habis lantai 1 mau langsung lantai 200. Iya, benar. Memang kan ada balik lagi aja. Mana ke rumah gua? Ya kagak lah aja, ya Allah. Apa sih? Ya Allah, gerah banget gua. Maksudnya balik ke topik kita. Oke, iya tadi kayak gitu. Kalau dari pandangan gua ya sama kayak tadi. Ada sebuah apa ya? Tanda aja sih ijazah menurut gua. Iya, cuman gua juga baca-baca ya dari apa ya, manfaat.id kalau nggak salah. Itu juga tadi yang gua bilang itu ada memang yang mereka bilang, oh ya tetap skill lah yang harus diperhatikan. Cuman di situ perlu dicatat bahwa ketika kita punya skill dan ada ijazah itu lebih baik. Oh iya, makanya emang bukan berarti pendidikan formal itu yang di instansi sekolah kuliah bukan berarti nggak penting, karena dengan lu ada di sebuah instansi pendidikan lah, sekolah kuliah, itu emang belajar jadi lebih gampang.
Karena lu udah ada kurikulum, udah dikasih tahu lu besok belajar apa, sekarang belajar apa. Dalam arti lu tinggal ngikutin itu di dalam sistem. Kalau lu belajar sendiri, sekarang semua bisa dipelajarin lah dari YouTube, dari apa segala. Iya, benar. Tapi lebih susah karena lu ibaratnya harus punya motivasi diri sendiri. Terus lu yang ngegerakin diri lu sendiri gitu. Sebenarnya lebih susah meskipun bisa gitu. Iya, betul. Sama tadi gue pengen ngomong apa ya? Tadi apa? Lu aja lagi lah. Tadi. Enggak, gue pengen ngomong apa tadi tuh ya? Lupa. Tadi. Enggak. Gue tadi pengen ngomong apaan ya sebelum gue ngomong tadi gitu. Gue tadi pengen ngomong apa? Pengen lu sebelum ngomong tadi. Gue tadi mau ngomong apa? Awas jatuh. Awas jatuh. Enggak, bener kan gue? Enggak. Jadi astagfirullahaladzim, ya Allah, lupa gue. Gue udah inget. Oke. Gue udah inget. Oke. Gue udah inget. Menurut lu nih. Realita fakta yang terjadi saat ini yang lu rasain atau yang mungkin yang teman-teman lu rasain, apakah dia kepentok karena ijazah atau karena jurusan atau karena skill atau bagaimana? Maksudnya apa sih? Ya misalnya lagi nyari kerja nih, lagi nyari kerjaan, mereka tuh pasti ada yang keterima, ada yang ketolak, ada yang keterima, ada yang ketolak gitu kan. Ya rata-rata itu ketolaknya itu karena apa? Atau misalkan nggak minatnya karena apa? Siapanya yang nggak minat perusahaannya? Perusahaan maupun dirinya sendiri. Misal nih, kita lagi nyari di apa, misalkan di googling gitu. Terus lu nggak keterima gitu? Iya, cuman gue ngeliat di situ. Waduh, harus punya ini nih TOEFL. Duh, gue nggak punya, gimana dong? Oh, harus S1. Aduh, gue nggak punya, gimana dong? Ya itu emang perusahaan saat ini kan gue bilang memang masih ada ijazah gitu ya, biasanya apa namanya syarat lah. Tapi mungkin kedepannya bakal berkurang, mungkin meskipun nggak semua perusahaan gitu, karena perusahaan-perusahaan global juga udah banyak yang kayak nggak terlalu mentingin gitu loh. Tapi kalau di Indonesia mungkin masih work sekarang gitu. Nah kalau di Indonesia yang gue rasain tuh ijazah harus ada walaupun tidak linear, itu tidak apa-apa. Contoh, iya, memang. Gue nih sarjana ekonomi, mengajukan sebagai staf HRD, itu bisa-bisa aja. Bisa juga, tapi belum tentu bisa lah kalau lu ngajuin jadi dokter kepala bedah, nggak bisa. Oh ya iyalah, aduh. Lu bilang tadi yang nggak linear kan? Iya, maksudnya yang ngotak dikit lah bapak. Lah, lu tukang mijit suruh membongkar motor ya kagak bisa. Iya makanya tadi kan lu bilang nggak linear, nggak apa-apa. Iya, astagfirullahaladzim. Ini orang-orang juga dapat apaan sih? Orang-orang udah pada tahu kalau misalkan dokter bedah itu dari bedahnya aja itu udah spesialis. Iya makanya. Spesialis. Iya makanya. Nah iya makanya itu maksudnya tuh nggak linear. Tadi gue udah kasih contohnya. Iya emang sekarang gitu kebanyakan kok orang kerja nggak sesuai jurusannya dan memang nggak. Dalam beberapa pos emang nggak terlalu ini sih penting yang namanya linear, karena biasanya ada tuh misalnya S1 semua jurusan kan syaratnya. Tapi ada beberapa yang emang lo harus sekolah buat dapet bisa kerja di situ. Ya, gitu. betul, Kayak ada dokter, misalnya pengacara, hakim gitu-gitu kan harus sekolah di bidang itu gitu. Polisi, tentara. Iya, nggak mungkin dong kalau hakim lulusan tata boga kan nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Bisa jadi kerjanya di pengadilan, cuman di bagian dapur. Nah, bukan hakim ya? Ya bukan. Mungkin namanya hakim. Bisa. Hakim apa? Oh namanya. Iya mungkin. Nama orang itu namanya hakim. Mungkin. Hakim sini bikin donat. Ya ilah. Bisa juga kan? Iya benar. Bisa juga. Bisa duja. Kelibet. Lo udah tipis tuh. Gue mau tipis tuh. Gue enggak. Iya makanya lu gara-gara lu enggak jadi pada tahu. Ya jadi yang namanya sekolah tetap penting meskipun lu harus bukan sekolah doang menurut gue, tapi harus ada lu pelajarin skill lain. Iya dari keterampilan yang lain. Esensi sekolahnya sih, maksudnya esensi sekolah yang lu bisa dapetin dari sekolah tuh bukan cuma hanya ijazah ya. Iya. Dan berarti yang tadi anak muda ini yang curhat tadi itu, ya menurut gua mungkin yang dibutuhkan perusahaan ya yang ada di bapak-bapak tadi, bukan di lu. Betul. Jadi bukan berarti lu harus merasa apa ya? Minder, kecil atau dipandang sebelah mata. Bukan. Atau merasa protes. Dunia ini nggak ada, dia protes, lebih tepatnya protes.
menurut gua nggak harus protes gitu. Dunia ini nggak adil. Kata-kata Itu protes kan? panjang banget, dunia ini nggak adil. Protes sih. Ya udah, DIGA. Diga. Dunia ini nggak adil. Dunia ini Kata lu kan jangan panjang-panjang. Itu mah cuma disingkat awalnya doang. Iya kan, artinya jangan panjang-panjang. Iya bener, aduh ya Allah. Iya, maksud gue kayak gitu. Jadi ya siapa tahu memang lu belum bukan yang dibutuhkan oleh perusahaan itu kan. Bisa jadi si Fulan Bapak tadi, ini. ya Bapak Fulan tadi yang Fulan. dibutuhkan oleh perusahaan ya. Namanya Fulan nih. Enggak, panggilan itu. Oh iya bener. Kalau kita nggak tahu namanya. Inisial. Iya, inisial. Fulana. Ya gitu. Jadi kayak gitu sih menurut gue, nggak harus apa ya istilahnya berkoar gitu. Iya benar, itu kurang bijak lah ya. Iya betul. Kurang bijak dalam memahami kondisi. Betul. Bahaya. Kalau mau nggak apa-apa sih keluar tapi di hide dari semua orang. Ya itu namanya nggak keluar. Itu di mute. Tapi orang kan nggak tahu. Orang nggak tahu. Taunya mulutnya pegel. Iya coba kayak udah nggak tahu, kayak di mute gitu kan. Iya betul juga sih. Gak ada manfaatnya begitu. Maksudnya kalau dia keluar itu supaya orang tuh tahu begini toh. Ya iya betul. Gitu Pak. Oke. Ya tapi kalau menurut teman-teman sendiri tuh kayak gimana, boleh juga tulis di komen kalau pendapatnya kayak gimana. Ini gua dan mungkin Rojo juga cuma berpendapat gitu, pendapat kita seperti ini, dan teman-teman mungkin punya pendapat lain gitu kan. Betul. Ya, atau mungkin si Pak Hakim tadi yang tata boga tadi. Iya bener. Ya pendapat juga. Besok insya Allah kita undang. Nggak tahu gue itu siapa. Ya makanya. Nggak itu bercanda. Ya, Oke lah ya. Iya, oke. Cukup sampai di sini episode kali ini. Mudah-mudahan teman-teman menambah informasi, menambah kebahagiaan, menambah keseruannya di rumah sana, dan jangan lupa untuk bantu kami dengan cara subscribe, like, komen, dan bagiin konten ini ke sanak family, ke seluruh lingkungan yang ada, supaya video ini bisa bermanfaat bagi orang lain juga. Terima kasih banyak. Thank you for your attention. See you on the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.